never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, merasa akan dihadapkan dengan tantangan berat pada MotoGP 2025. Pada musim depan, Marc Marquez kembali mendapatkan statusnya sebagai rider pabrikan lagi selepas pergi dari Repsol Honda. Rider berjuluk Baby Alien tersebut dipastikan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia di garasi tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Marquez mendapatkan kepercayaan di Ducati lantaran dia memiliki riwayat sebagai pemegang 8 gelar juara dunia di semua kelas balap. Selain karena rekam jejaknya, dia menjadi pilihan pasukan Borgo Panigale usai menunjukkan prospek menjanjikan bersama Gresini Racing. Hingga MotoGP 2024 menyisakan 4 seri terakhir, Marquez sudah membukukan total 7 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama. Pembalap asal Spanyol tersebut sempat meramaikan perburuan gelar juara dunia sebelum mengerucut menjadi antara Bagnaia dan Jorge Martin saja. Kendati mampu tampil lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya, penampilan Marquez pada MotoGP 2024 sejauh ini juga menyimpan catatan. Dia masih sering mengalami crash dan acap kali harus mengawali balapan dari posisi-posisi belakang karena tak kompetitif saat kualifikasi. Terlepas dari itu semua, Marquez menyadari tanggung jawabnya akan semakin besar ketika dia sudah resmi mengenakan WR Pack merah Ducati. Rider 31 tahun tersebut tidak boleh lagi membuang kesempatan dan melakukan kesalahan tatkala menjalani sebuah balapan. Marquez merasa bahwa meraih kemenangan akan menjadi kewajiban tatkala dia berbagi garasi dengan Bagnaia di Ducati. Jika saya berada di tim pabrikan Ducati tahun depan, saya memiliki kewajiban untuk berjuang memenangkan balapan, kata Marquez. Meski demikian, hal itu tidak lantas dijadikan beban dalam diri Marquez untuk merampungkan musim ini di peringkat terbaik yang bisa dia jangkau. Harapannya untuk meraih setidaknya 1 kemenangan usai puasa selama 3 tahun sudah tercipta bahkan melalui back-to-back di Aragon dan San Marino. Tapi pertama-tama kami harus menyelesaikannya dengan baik tahun ini, untuk memulai dengan momentum yang baik tahun depan, kata Marquez. Musim ini saya ingin memenangkan 1 balapan dan kami telah memenangkan 2 balapan, imbuhnya. Sementara itu, Enea Bastianini menceritakan bagaimana dirinya akan menghadapi akhir pekan di Australia. Pembalap yang juga bersaing memperebutkan gelar juara, walaupun duelnya lebih banyak dengan Marc Marquez untuk posisi ketiga klasifikasi, tiba di Phillip Island setelah kebobolan posisi keempat pada balapan terakhir di Jepang. Selain itu, di sirkuit Australia, Ducati bekerja sangat baik sehingga Enea Bastianini dipastikan akan kembali berada di posisi terdepan dalam beberapa hari mendatang. Cuaca di Phillip Island selalu menjadi misteri karena letak sirkuit yang sangat dekat dengan laut. Akhir pekan cuacanya bervariasi, tapi kami sudah terbiasa karena di trek ini selalu seperti ini, dan juga akan ada aspal baru yang akan menjadi peningkatan besar. Setidaknya menurut para pebalap SBK. Fakta bahwa ada sesi basah berarti kami memiliki kesempatan untuk menguji semua ban. Senyawa Michelin selalu berusaha menambah bantuan kepada pengemudi, Bastianini memperhitungkan hal ini. Michelin telah memberikan banyak opsi pada kesempatan ini dan fakta bahwa ada sesi basah berarti kami memiliki kesempatan untuk menguji semua ban. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi sebuah keterbatasan, jadi kami harus cepat dalam bekerja dan bersiap. Analisis musim sejauh ini, tersisa 3 Grand Prix, tidak termasuk Australia, untuk menyelesaikan MotoGP 2024. Sebenarnya tahun ini kami lebih unggul, tapi secara historis di trek Australia merek lain juga kompetitif, jadi saya tidak mengharapkan pertarungan 4 arah. Levelnya meningkat setiap musim, waktu semakin menurun, ban telah meningkat pesat dalam beberapa periode terakhir dan para pemain Ducati juga semakin kuat. Saya pikir akan ada pertempuran kali ini juga.
Marc Marquez menghadapi 4 balapan terakhirnya di Gresini dengan tujuan mendapatkan momentum yang baik untuk tahun depan. Dan menatap Ducati ketika ditanya tentang dugaan intervensi pabrikan terhadap performa mesin sepeda motornya. Pembalap Spanyol itu berbicara kepada media Kamis ini menjelang Grand Prix Australia di luar konferensi pers resmi, di mana dia dan Enea Bastianini dicoret dalam 2 balapan terakhir. Bagi Marquez, Phillip Island adalah lokasi yang menguntungkan, di satu sisi karena tikungan ke kiri, dan juga karena kondisi cuaca, yang menawarkan peluang untuk memanfaatkannya. Cuaca bisa membantu, tapi kita harus melihat bagaimana pengaruhnya terhadap ban, jelas Marquez. Kami tidak tahu tingkat degradasi yang akan kami temukan. Tahun lalu, yang terkuat tidak menang karena pilihan ban, mengacu pada Pecco Bagnaia dan, yang terpenting, Jorge Martin, yang setelah memimpin keseluruhan balapan dia kehabisan ban di 2 lap terakhir, dengan Johan Zarco akhirnya meraih kemenangan. Selain memandang ke langit, Marquez tahu bahwa desain rute Australia menguntungkannya. Saya mendekati semua sirkuit yang berbelok ke kiri dengan lebih optimis. Selama latihan kita akan melihat di mana kita berada. Bagnaia dan Martin saling memberikan masukan dan meningkatkan level, ia memperingatkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan pebalap Gresini ini adalah tingkat grip di Phillip Island. Jika sebuah sepeda motor melaju dengan lebih baik maka ia akan melakukan hal yang sama dimanapun tahun ini. Ketika ada banyak cengkeraman, saya menjadi sedikit lebih buruk, jelasnya. Meski mengaku telah memenuhi target yang ditetapkannya di musim pertamanya di luar Honda, Marc ingin mempertahankan tingkat permintaan tersebut hingga balapan terakhir. Saya memberikan tekanan pada diri saya sendiri, saya harus mencari insentif, akunya. Jika tahun depan saya berada di tim resmi, saya mempunyai kewajiban untuk berjuang memenangkan balapan. Tapi pertama-tama kami harus menyelesaikan musim ini dengan baik, memulai tahun depan dengan momentum yang baik. Sementara itu, Aleix Espargaro menghadapi treble terakhir dalam karir olahraganya yang panjang di kejuaraan dunia MotoGP dan pebalap asal Granollers itu mengakui bahwa kali ini dia merasakan sesuatu yang istimewa saat mempersiapkan perjalanan terakhirnya. Pembalap Katalan itu memanfaatkan Grand Prix rumahnya di Montmeló untuk mengumumkan bahwa ini adalah musim terakhirnya di kejuaraan dunia, mengakhiri salah satu balapan MotoGP terlama. Sejak itu, Aleix Espargaro telah mengunjungi setiap sirkuit di kalender dengan mengetahui bahwa ini pasti akan menjadi kali terakhir ia berkompetisi di aspal tersebut. Selalu lebih dengan perasaan bebas dan damai dibandingkan dengan kecemasan karena tidak mampu lakukan apa yang paling dia sukai lagi. Sampai saat ini saya alami, tapi kali ini, saat mengemasi koper, saya merasa itu sesuatu yang istimewa, aku pebalap Aprilia itu. Kamis di preview Grand Prix Australia yang berlangsung akhir pekan ini di Phillip Island. Berlari di Jerez atau Barcelona itu keren, tapi melihat kanguru di Phillip Island adalah sesuatu yang berbeda. Jelas pelari yang pulang dari Jepang 2 minggu lalu untuk menghabiskan waktu, berhari-hari bersama keluarga sebelum kembali naik pesawat, untuk terbang ke belahan bumi lain. Dari segi olahraga, balapan di Australia bisa menjadi tantangan yang rumit, terutama karena cuacanya terlihat rumit, tegasnya. Setelah 2 tahun di mana Aprilia tampak mendekati level Ducati, tahun ini terjadi perhentian dan kemunduran. Sulit untuk membuat penilaian terhadap motor 2024, karena kami memulai dengan sangat baik. Ada serangkaian balapan di mana saya menjadi pebalap yang paling dekat dengan Ducati, aku pembalap Spanyol itu. Saya menerima bahwa saya mungkin kehilangan 5 atau 10% kecepatan dengan memutuskan untuk pensiun, tapi itu jauh lebih sedikit dibandingkan seberapa jauh kami tertinggal. Hal yang sama terjadi pada Maverick ketika dia pergi ke KTM, tambahnya.